Hai semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kita di Cute Pau Handmade. Kali ini kita akan membuat Murakami flower ya teman-teman, sesuai request dari subscriber setia kita yang ini. Nah, jadi buat kalian yang penasaran dan pengen dibuatin amigurumi lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman. Siapa tahu kita baca dan bisa bikinkan buat kalian. Nah, untuk Murakami flower bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, Murakami flower ini ternyata adalah hasil karya dari artis atau seniman Jepang yang menggambarkan emosi trauma orang-orang Jepang teman-teman, yang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945. Dia itu banyak warna ya teman-teman, seperti ini. Itu tuh menggambarkan perasaan yang brave atau berani, sensitif dan juga strong. Kayak itu dari Murakami flower ini bagus banget. Bisa juga dibuat Murakami flower dengan model yang 2 atau 3 warna aja ya teman-teman, kayak gini. Jadi bagian tengahnya kuning, lalu samping-sampingnya kalian bisa pakai misalnya putih dan pink. Nah, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama kita butuh benang milk cotton teman-teman untuk bagian kuning di tengahnya. Di sini kita pakai warna yellow ya. Ini milk cottonnya dari Cute Pau Handmade. Lalu untuk benang-benang di sekitarnya atau di sekelilingnya teman-teman, kita perlu benang soft cotton small ply dengan warna violet, lavender, fuchsia pink, chili red, turmeric orange, mustard yellow, mellow yellow, lime green, forest green, mint green, sky blue, dan juga cobalt blue. Jadi total untuk warna di sekelilingnya itu kita butuh 12 warna ya teman-teman. Kalau kalian mau persis seperti Murakami flower yang asli, tapi kalian juga bisa pakai versi recreate-nya. Misalkan kalian ambil 2 warna aja, misalkan sky blue dan putih lace white seperti ini, dan tengahnya misalnya tetap warna kuning. Atau misalnya kalian mau warna pink kayak gini, misalnya salmon pink dan putih, lalu tengahnya adalah kuning yellow kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, selain benang kita juga butuh yang pasti alat rajutnya ya teman-teman. Di sini kita akan pakai hakpen ukuran 6 atau 3,5 mm dan juga ukuran 4 atau 2,5 mm. Di sini saya pakainya adalah hakpen tulip Etimo Grey, maupun merek-merek lain juga bebas ya. Pokoknya ukurannya disesuaikan aja dengan benang yang kalian pakai. Gunting, di sini guntingnya gunting flamingo teman-teman, untuk gunting bebas aja. Lalu kita perlu mata kawaii seperti ini, oval teman-teman bentuknya. Ini yang kita pakai yang ukuran 10 mm ya. Jadi mata kawaii ini ada washernya juga kayak gini teman-teman. Jadi ada penguncinya di belakang. Untuk semua alat dan bahan yang ada di video ini bisa kalian temukan di official store kita teman-teman, Cute Pau Handmade Official. Linknya ada di bawah ya, di description box. Lalu kita juga butuh stitch marker untuk menandai rajutan. Lalu kita juga perlu tapestry needle seperti ini. Nah, tapestry needle-nya ini ada yang lurus seperti ini. Kalau ini disebutnya tapestry needle tumpul ya. Ini ada set isi 3 dan set isi 9 beserta dengan botol penyimpanan. Atau kalian juga bisa beli yang tapestry needle bengkok atau bend seperti ini. Ini memudahkan untuk menjahit bagian-bagian dari amigurumi karena bagian ujungnya dia bengkok ya. Kalian bisa siapkan jarum pentul atau sewing pin seperti ini. Oke. Dan yang terakhir adalah dakron yang paling penting ya teman-teman. Dakron atau polyester fill kayak gini. Ini adalah polyester fill grade A. Dan opsional kalian juga bisa siapkan back charm teman-teman untuk gantungannya. Jadi kalau misalnya kalian mau ini dibuat sebagai back charm, kalian bisa siapkan. Back charmnya ini kalau di toko kita namanya adalah premium back charm ya teman-teman. Ada 2 warna yaitu rose gold dan juga silver. Atau kalian juga bisa cari dengan nama keychain regular kayak gitu, regular keychain. Oh iya teman-teman, kita juga akan buat video untuk cara memasang back charm ini ke rajutan apapun ya. Nanti contohnya kita adalah Murakami flower ini. Cara masangnya itu kayak gimana yang bagus untuk dijadikan gantungan dan supaya nggak mudah lepas. Jadi pastinya untuk kalian yang baru di channel kita, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel kita, serta nyalakan notification bellnya ya teman-teman, supaya kalian nggak ketinggalan video-video tutorial kita selanjutnya. Oke, kita langsung aja masuk ke tutorialnya.
Untuk badan kita pakai milk cotton dan hakpen 3,5 mm. Lalu kita akan buat round pertama yaitu magic ring, lalu single crochet 6. Jangan lupa untuk kalian yang pemula cek playlist YouTube kita belajar amigurumi 101 untuk mempelajari basic-basic crochet. Khususnya untuk magic ring itu ada di video kita tutorial magic ring pemula ya teman-teman. Seperti ini, kita akan membuat magic ring terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut dengan single crochet atau SC. SC ini merupakan tusukan dasar dari amigurumi teman-teman. Cara memegang benangnya juga seperti ini ya, bisa dilihat di video. Kalian bisa ulang. Nah, ini untuk membuat SC-nya, kita masuk dulu ke lubang yang besar. Jadi ini hakpen dipegang ya, loop yang ada di hakpen seperti ini menggunakan jari telunjuk kanan, lalu masuk ke lubang, kaitkan benang dari arah belakang seperti ini dan ditarik keluar dari lubang. Setelah itu kaitkan benang lagi dan ditutup seperti itu. Jadi ada dua gerakan SC ya, masuk, kaitkan, tarik keluar, dua loop pada hakpen, kaitkan lagi dan ditutup. Nah, ini kita sudah membuat dua single crochet atau dua SC, dan tension juga dijaga di telunjuk yang sebelah kiri ya teman-teman. Kalau habis bisa kalian gulung ulang seperti ini. Nah, ini udah dua, kita lanjut membuat sampai totalnya berjumlah 6 SC. Jadi ini kita single crochet sebanyak 6 kali, dan total stitch pada round pertama ini adalah 6 stitch ya teman-teman. Nah, jika sudah 6 bisa ditarik agak tinggi seperti ini. Lalu ekor pendek yang ada di tengah ini bisa dikencangkan teman-teman, ditarik sampai dia mengecil seperti ini. Lalu pasang stitch marker di stitch terakhir yang baru saja kita kerjakan. Jadi yang tepat di bawah working loop. Ini untuk menandai akhir dari round 1. Dan stitch marker ini akan dibawa terus naik sampai ke atas. Nah, untuk round 2 kita masuknya di sini teman-teman, di V horizontal yang pertama ya. Ini yang saya tandain. Ini saya tetap jaga di sini aja supaya kalian gampang lihatnya. Nah, kita masuk di V horizontal yang pertama, masuk lanjut ke round 2. Polanya yaitu increase sebanyak 6 kali. Jadi increase itu adalah single crochet yang dikerjakan 2 kali di lubang yang sama. Jadi kalian bisa perhatikan ini saya buat SC ya. Lalu kita buat lagi SC di lubang yang sama. SC yaitu yang tadi ya, yang di awal saya udah tunjukkan caranya. Nah, ini kita buat SC di satu lubang yang sama. Ini berarti kita sudah membuat satu increase ya teman-teman. Nah, ini diulang sebanyak 6 kali atau sampai kembali ke stitch marker. Nextnya berarti kita masuk di sini. Nah, ini saya buat SC1 dulu, lalu saya kerjakan lagi SC di tempat yang sama, akan menjadi increase. Jadi dua lubang menjadi satu. Nah, ini dilanjut 6 kali increase sampai kembali ke stitch marker. Nah, di stitch terakhir dilepas dulu stitch markernya, lalu kita kerjakan increase-nya 2 kali ya di lubang yang sama. Lalu stitch marker dipasang ulang ke stitch terakhir yang baru saja dikerjakan. Nah, jangan lupa kalian hitung V horizontal yang ada di atasnya ini teman-teman harus berjumlah 12 ya, sesuai dengan pola pada round ini. Jika sudah sesuai 12, kita lanjut masuk ke round 3. Polanya yaitu single crochet 1. Jadi kita SC seperti ini, lalu di next stitch-nya kita increase. Jadi SC1 increase, ini satu lubang diisi 2 ya. Nah, itu diulang sebanyak 6 kali atau sampai kembali ke stitch marker teman-teman, berulang ya. Jadi SC1, lalu nextnya di increase, SC1, nextnya di increase. Dan total stitch pada round ini berjumlah 18 stitch ya. Jangan lupa dihitung setiap selesai mengerjakan satu round. Harus sesuai dengan pola ya teman-teman, supaya nggak ada yang miss. Nah, ini dipasang kembali stitch markernya. Jika sudah, dihitung total stitchnya dengan menghitung V horizontal yang ada di atasnya seperti ini, sampai ke sini. Nah, jika sudah, kita lanjut masuk ke round 4. Polanya adalah single crochet 2, lalu increase. SC2 increase, kayak gitu ya. Jadi di sini saya kerjakan SC1, lalu bergeser, SC1 lagi ya. Setelah itu baru increase. Jadi satu lubang kita isi 2. Seperti ini. Jadi diulang-ulang kembali. SC1, SC2, lalu increase. Dan diulang sampai kembali ke stitch marker, dan total stitch berjumlah 24 ya teman-teman. Lalu kalau kalian bingung ini apakah sudah di increase atau belum, bisa di trace seperti ini teman-teman. Nah, lubang horizontal ini ditarik ke bawah. Nah, kalau mengarah pada lubang yang sama berarti sudah di increase. Kayak gitu, diulang sampai kembali ke stitch marker ya, SC2 increase-nya.
Seperti ini hasilnya, dan jangan lupa dihitung total stitchnya berjumlah 24. Dihitung dari V horizontalnya di atas, teman-teman. Sampai ke sini. Nah, jika sudah kita lanjut masuk ke round 5, yaitu kita SC3 1, 2, 3 seperti ini. Di sini kita increase. Jadi di stitch keempatnya kita akan increase. Jadi 1, 2, 3, lalu nextnya kita increase. Dan diulang sampai kembali ke stitch marker ya. SC3 increase, SC3 increase, dan jangan lupa dihitung total stitchnya berjumlah 30 stitch setelah selesai round 5 ini, teman-teman. Nah, setelah sudah sampai ke tahap ini, dia akan mulai melengkung ke depan seperti ini ya. Jangan lupa di flip karena right side-nya itu yang ini. Nah, ini wrong side. Kayak gitu ya. Jadi seperti ini di flip right side out, ini yang harus menghadap ke kita. Dan kita arahnya ke kiri ya, teman-teman, untuk merajutnya. Seperti ini, yang ada VVV-nya ini adalah yang depan. Cara menghitung round bisa dicek sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini sekarang kita mengerjakan round ke-6. Jadi dihitungnya itu dari center yang di tengah tadi magic ring-nya ya, teman-teman. Nah, ini kita kerjakan dengan pola SC4, lalu kita increase. SC1, 2, 3, 4, lalu di sini di increase. Dan diulang sebanyak 6 kali atau sampai kembali ke stitch marker. Dan totalnya 36 stitch ya, teman-teman, untuk round 6 ini. Jangan lupa selalu yang menghadap kita yang right side adalah yang bentuk V seperti ini. Tetap diarahkan untuk ini di sisi luar ya, right side-nya. Jika sudah, kita bisa lanjut round 7 dan 8. Itu kita kerjakan masing-masing lubang dengan 1 SC, teman-teman. Jadi ini polanya adalah SC around atau satu lubang diisi 1 SC sampai kembali ke stitch marker. Dan dikerjakan dengan total 2 round ya, teman-teman. Nah, untuk round 9-nya tadi lupa belum disebutkan bahwa kita kerjakannya SC around tapi hanya pada back loop only, teman-teman. Lebih jelasnya cara BLO kalian bisa cek ke video all about basic crochet stitch ya, teman-teman, untuk tekniknya. Tapi intinya sama, kita SC around aja tapi hanya di back loop only. Nah, jika sudah, ini kita lanjut masuk ke round 10. Polanya adalah kita single crochet 4, lalu kita akan mulai mengecilkan, yaitu decrease ya. Jadi ini mulai mengecil ya, teman-teman. Nah, untuk decrease yang di sini yang saya pakai adalah tekniknya invisible decrease. Jadi ini 2 stitch menjadi 1. Kita ambil front loop, jadi 2 stitch ya, lalu kaitkan benang, tarik keluar melalui front loop, lalu kaitkan benang lagi dan ditutup. Ini untuk lebih jelasnya kalian bisa cek video basic stitch decrease ya. Nah, ini diulang sampai kembali ke stitch marker SC4, lalu di decrease ya. Decrease itu jadi mengecilkan dari 2 stitch menjadi 1 stitch, teman-teman. Oke, udah selesai hasilnya seperti ini. Dan ini kita akan lanjut memasang mata. Safety eyes ini dipasang di round ke-4 dan 5. Antara round ke-4 dan 5, teman-teman, dihitung dari tengah. Dan jaraknya adalah 6 stitch ya. Seperti ini, kalian bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Ini kita pakainya safety eyes KY oval yang 10 mm. Dipasangnya miring seperti ini, teman-teman, dan kita bisa lanjut untuk memasang washernya di bagian belakang sampai dia mengunci. Dan opsional juga bisa kalian tambahkan lem uhu ataupun lem tembak di bagian belakang untuk mencegah dia supaya nggak mudah lepas. Benar-benar sampai ngunci dan diarahkan juga bentuk matanya. Ini ya, bisa ditambahkan lem di ujungnya, tapi opsional aja, teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan membuat mulutnya terlebih dahulu menggunakan Chili Red Soft Cotton Small Ply dan hakpennya nomor 3,5 mm. Kita akan buat slip knot terlebih dahulu. Kalian bisa cek video tutorial kita slip knot crochet di channel ini juga. Seperti ini, teman-teman, membuat slip knot. Lalu kita hitung di bawah mata, teman-teman, 2 round di bawah mata. Ini kita masukkan hakpen dan kita tarik slip knotnya. Kayak gini, kita pull slip knotnya ke depan dan kita keep working yarn-nya di bagian belakang. Jadi kita tetap tahan working yarn-nya di sisi belakang seperti ini. Nah, ekornya ini bisa kalian tahan menggunakan jari tengah ya, seperti saya ini. Jadi dijepit.
Lalu kita akan lanjut membuat slip stitch untuk membuat bagian luar dari mulutnya atau outline dari mulutnya. Kalian ikutin aja stitch-stitch yang ada di sini teman-teman. Jadi kita akan buat dengan bentuk melengkung ya. Tetap working yarn-nya di belakang, jadi dimasukkan, kaitkan dan langsung ditutup seperti ini. Jadi ini masuk, kaitkan dan ditutup. Ini ikutin aja garis yang ada ya teman-teman. Jadi garis lengkungan yang ada di bawah bisa kalian posisikan ulang, agak digeser dikit ya supaya nggak terlalu melebar bentuk mulutnya. Jadi lubangnya pakai aja lubang yang udah ada. Seperti ini, dilanjutkan slip stitch sampai kita mencapai 2 round di bawah mata yang ujung satunya teman-teman, seperti ini. Dan kita akan lanjut membuat garis horizontal ke titik semula seperti ini. Jadi tetap di slip stitch tapi arahnya ke kiri ya teman-teman. Lompatnya per satu stitch ya untuk membuat slip stitchnya ini. Sampai ke titik semula seperti ini. Jika sudah bisa ditarik agak panjang dan kita fasten off ya, dipotong aja seperti ini dan ditarik sampai mengunci. Lalu kita masukkan tapestry needle dan bawa ekornya ini ke bagian belakang teman-teman dan diikat mati dengan starting tail yang pertama tadi, jadi ekor yang awal-awal tadi diikat mati aja, lalu bisa dimasukkan di dalam atau dipotong juga nggak apa-apa. Setelah selesai membuat outline, kita akan lanjut mengecilkan bagian wajahnya terlebih dahulu teman-teman, nanti untuk mengisinya dilanjut nanti. Nah untuk round 11 kita SC3, lalu kita decrease dengan teknik yang sama seperti tadi, yaitu invisible decrease ya. Jadi untuk decrease itu ada regular dan invisible. Jelasnya kalian bisa cek ke video kita yang membahas tentang decrease. Nah ini SC3 lalu di decrease seperti ini ya, 1, 2, 3 lalu decrease dan diulang sampai kembali ke stitch marker. Jangan lupa dihitung total stitchnya ya teman-teman, harus berjumlah 24. Jika sudah, lanjut ke round 12, mengecil lagi, polanya SC2 lalu decrease dan diulang sampai kembali ke stitch marker dan total stitch berjumlah 18 stitch. Nih kita decrease seperti ini. Oke, diulang dan jangan lupa dihitung juga. Nah sampai tahap ini kita bisa lanjut stuffing kepalanya menggunakan dakron atau polyester fill, tapi jangan sampai overstuff ya, karena kita akan membuat dia agak gepeng teman-teman. Jadi bentuknya nggak bulat sempurna tapi agak gepeng, jadi isinya secukupnya aja sambil diarahkan ke bagian-bagian samping-samping ya supaya merata. Jika sudah, kita lanjut mengecilkan lagi. Pola round berikutnya yaitu SC1 lalu decrease dan diulang sampai kembali ke stitch marker dan total stitch berjumlah 12. Ini kita SC1 lalu nextnya langsung kita decrease. Lanjut untuk round terakhir, yaitu kita akan decrease sebanyak 6 kali. Jadi di setiap 2 stitch ini kita jadikan satu ya, kayak gitu. Jadi di sini kita akan decrease, saya tunjukkan. Nah seperti ini, decrease, lalu di nextnya decrease lagi kayak gitu ya, sebanyak 6 kali sampai berakhir di stitch marker. Dan total stitchnya akan kembali ke jumlah semula, yaitu sebanyak 6 stitch teman-teman. Nah jika sudah sampai 2 stitch terakhir, ini bisa dilepas stitch markernya dan di decrease ya di 2 stitch terakhir. Lalu kita bisa fasten off, tinggalkan benang agak panjang ya teman-teman, dan dipotong agak panjang aja kalau kalian sekalian mau membuat loop di bagian atasnya. Oke, masukkan ke tapestry needle dan kita jahit front loop only dengan arah seperti ini pada 6 stitch terakhir dari luar ke dalam, dan nanti akan kita tarik sampai dia menutup ya teman-teman. Nah ini front loop only, diambil 6-nya lalu langsung kita tarik. Nah ditembuskan ke tengah dan
ditembuskan ke bagian atas tempat kita mau membuat loopnya. Nah, jangan lupa kalian cek video tutorial kita berikutnya karena kita akan membuat loopnya teman-teman. Jadi jangan lupa, jangan dipotong ya. Oke, kita lanjut mengisi atau mewarnai bagian mulutnya dengan menggunakan benang soft cotton small pie warna merah. Kalian potong benangnya panjang aja teman-teman, kurang lebih 1 meter atau 1,5 meter, dan dimasukkan ke tapestry needle terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita tembuskan dari arah belakang ke depan ya, tapi jangan sampai habis teman-teman. Jadi sisakan ekornya sedikit, kurang lebih 5 cm di bagian belakang dari badannya ini seperti ini. Nah, ini ada sisa ya di belakangnya, ditembuskan ke ujung mulut sebelah sini. Lalu kita jalankan ke bagian ini ya teman-teman, inner side dari outline-nya ini. Outline-nya ini kan ada 2 ya, sisi luar sama sisi dalam. Nah, ini kita ambil sisi dalamnya aja, dari bawah ke atas kayak gini. Ini tetap ada ekor di belakang. Nah, kita ke bawah lagi seperti ini, lalu tembus ke, ini saya rapikan dulu bentar. Nah, tembus ke atas tapi ambil inner side-nya juga gitu ya. Jadi ini kita akan mengisi bagian mulutnya teman-teman dengan garis-garis vertikal ya. Ditarik pelan-pelan sambil ditata. Nah, seperti ini. Lalu kita ke bawah lagi, atas ke bawah seperti itu teman-teman. Kalau kurang lebih 1 loop ini bisa kalian isi sebanyak 2 kali ya. Jadi ini kan bentuknya kayak V horizontal ya. Jadi 1 V horizontal ini kalian bisa isi kurang lebih 2 kali pengulangan. Dan sambil ditarik itu sambil ditata ya teman-teman, sambil dipegang dengan tangan kiri supaya dia benar-benar berjejer teman-teman untuk garis-garisnya, jadi nggak menumpuk-numpuk gitu. Nah, seperti ini sambil ditata. Nah, ini sambil saya tata, jadi dia benar-benar berjejer ke arah kiri. Jangan ditarik terlalu kencang ataupun terlalu longgar ya teman-teman. Ini geser terus sampai kita mencapai bagian ujung dari mulutnya. Jadi untuk setiap stitch ini kita buat 2 kali pengulangan atas bawah ya teman-teman, supaya dia agak padat isinya. Tetap ambil dari inner side-nya teman-teman. Ini saya zoom dikit, seperti ini penataannya kurang lebih. Oke, dilanjutkan sampai ke ujungnya. Jika sudah hasilnya seperti ini, bagian tengah agak bolong-bolong nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan mengulang ke arah sebaliknya ya teman-teman. Caranya masih sama seperti yang tadi, tapi dengan arah ke kanan. Sambil diisi teman-teman bagian yang masih belum terisi atau masih kelihatan bagian kuning-kuningnya kayak gitu. Jadi ini diarahkan ke area-area yang belum terisi. Lanjut terus ya. Oke, terutama di bagian tengah ini bisa kalian isi agak banyak, kurang lebih 3 kali nggak apa-apa sih. Pokoknya sampai merah-merah, kuning-kuning tengahnya tuh benar-benar terisi dengan warna merah ya. Kalau benangnya udah mulai agak pendek seperti ini, kita kembalikan ke starting hole tempat masuknya tadi, lalu di-cut mati 2 kali dan kita sembunyikan di bagian dalam teman-teman. Jadi dipotong, jangan terlalu pendek ya, lalu langsung dimasukkan aja ke bagian badannya. Ini kebetulan belum selesai tapi udah habis duluan benangnya ya. Kita ambil lagi benang baru dengan cara yang sama, ditembuskan dari belakang, sisakan ekor sedikit di bagian belakang, dan kita lanjutkan
mengisi merah-merahnya teman-teman. Ini ya, sisakan sedikit di belakang dan kita lanjutkan sampai ke ujung. Jika sudah seperti ini, kita akan fill outline-nya ya teman-teman, yang atasnya ini dan bawahnya menggunakan satu strand benang saja seperti ini. Jadi kita langsung arahkan ke ujung dan kita jahit di bagian tengah-tengahnya untuk menjaga supaya lengkungannya ini tetap di posisi ya teman-teman, kayak gini. Kalian bisa lihat saya langsung arahkan ke ujung, lalu kita tembuskan ke agak tengah di sini dan kita jahit benangnya tadi tuh. Nah ini, jadi kita jahit supaya dia nggak ketarik-tarik ya, dilangkahin kayak gitu teman-teman. Kurang lebih 2-3 spot yang dijahit di tengah-tengah. Nah ini ya. Nah seperti kalian bisa lihat di video, dia kayak dipegangin kayak gitu ya sama stitch-stitch yang ada di tengah-tengahnya. 2-3 jahitan aja nggak masalah. Kalau udah, kita ke arah pojok lagi dan membuat lengkungan yang bagian bawah. Nah kalau lengkungan yang bawah ini mungkin perlu 3-4 spot ya teman-teman, karena dia kan melengkung ya, seperti ini. Nah ini kita tembuskan di sini di bagian lengkungan dan kita tahan. Ini sambil saya tarik yang agak kendor supaya dia nggak kendor ya, bagian strand yang merah vertikalnya itu. Dipastikan ke jahit ya teman-teman, jadi dilangkahin kayak gitu strand yang terakhir tadi. Oke, jika sudah, ditembuskan ulang ke belakang dan diikat mati lalu disembunyikan ke bagian badannya ya teman-teman. Nah bentukan close up nya seperti ini, ada garis, satu garis, lalu di tengah-tengahnya ada yang mengikat dia ke bawah kayak gitu. Oke teman-teman, atas dan bawah sama. Kita sudah selesai untuk membuat bagian badannya. Jangan lupa kalian cek video kita selanjutnya karena kita akan lanjut membuat petalnya, lalu kita akan assembly atau sewing dan juga membuat back charm loopnya teman-teman. Jadi jangan lupa buat kalian stay tune di channel kita. Tag juga kita di Instagram @cutewahhandmade dan hashtag berkarya dengan cutepau ketika kalian buat pola-pola dari kita ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik like video ini, subscribe, dan nyalakan notification bellnya supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya. Thank you for watching dan selamat rajut.